Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita. Kita masih ada di bagian i'arah atau pinjam meminjam ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai cakupan ya, cakupan sebatas mana sebuah akad muamalah itu disebut sebagai pinjam meminjam atau i'arah. Yang dari asal kata ini memang datang dan pergi memang ada dibatasi oleh definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Dia adalah bentuk izin untuk mengambil manfaat gitu ya, izin untuk mengambil manfaat dari yang bukan pemilik, dan ini tanpa imbalan ya. Jadi yang namanya pinjam meminjam tidak boleh ada imbalan. Kalau ada imbalan gimana? Kalau ada imbalan masuknya bukan pinjam meminjam, bukan nggak boleh gitu ya. Kalau ada imbalan masuknya akad lain, maka kita perhatikan yang lain, entah sewa menyewa gitu ya atau yang lain, yang aturannya bisa jadi berbeda. Nah, kita bahas pinjam meminjam gitu ya. Kemarin kita sudah membahas ada 4 rukun ya, ada rukun pinjam meminjam. Ada 4 rukunnya. Yang pertama ada pemberi pinjaman, yang kedua ada peminjam, ketiga bendanya, keempat sigat gitu ya, atau akad ya. Jadi rukunnya ada 4 ini. Hilang salah satunya ini kemudian hilang pula gitu yang namanya pinjam meminjam. Hanya pinjam meminjam ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Kenapa? Karena meskipun terlihat sederhananya pinjam meminjam, tetap ada aturan yang berlaku. Apa saja? Jadi di sini para ulama membahas ada yang namanya syarat khusus ya. Ini syarat khusus gitu. Syarat khususnya apa? Yang namanya meminjam, pinjam meminjam ini pertama harus dilakukan oleh orang yang berakal. Ini syarat pertama. Yang kedua, syaratnya harus ada penyerahan atau pengambilan barang. Ketiga, pemanfaatan tidak boleh dengan cara konsumsi. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ini ada syarat khusus ya untuk pinjam meminjam. Jadi untuk pinjam meminjam ini harus dilakukan oleh orang yang berakal. Artinya secara syarat pemberi pinjaman dan yang meminjam itu harus punya akal sehat, kan gitu ya. Orang yang nggak sadar, orang yang akalnya kurang itu nggak boleh. Tapi di sini juga memberikan peluang apa? Artinya yang namanya pinjam meminjam tidak harus dilakukan oleh orang yang harus menunggu balik dulu. Jadi tidak ada syarat harus akil balik gitu ya.
Sehingga anak-anak yang tamyiz, artinya mereka sudah cukup berakal, itu boleh melakukan pinjam meminjam, gitu ya, boleh melakukan pinjam meminjam. Untuk pinjam meminjam sendiri juga tidak dibatasi oleh agama, artinya tidak ada syarat harus muslim atau harus sesama kaum muslimin baru boleh minjam-minjam, enggak. Selama dia berakal, maka dia boleh untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Nah, yang kedua, kemarin sudah kita sempat singgung sedikit, yang namanya pinjam meminjam itu menjadi sempurna akadnya, menjadi sempurna rukunnya, terjadinya itu adalah ketika ada penyerahan atau pengambilan barang. Tanpa ada penyerahan ataupun pengambilan barang, rukun ini enggak terjadi. Yang ngasih pinjaman ada, yang minjem ada, barangnya ada, akadnya ada, tapi barangnya nggak diserahin. Jadi minjem nggak? Enggak kan? Itu rukunnya ada, ini tidak otomatis jadi pinjam meminjam. Harus ada penyerahan atau pengambilan barang. Itulah yang membuat pinjam meminjam jadi selesai. Artinya terjadi, pinjam meminjam itu terjadi, gitu ya. Proses pinjam meminjam itu terjadi. Nah, syarat yang berikutnya adalah pemanfaatan tidak boleh dengan cara dikonsumsi. Artinya yang namanya pinjam meminjam tidak sah untuk barang yang kalau dipakai habis, gitu ya. Kan kita ngambil manfaat, tapi kan ada benda-benda yang kalau mau diambil manfaatnya, setelah itu nggak bisa dipakai lagi, gitu ya. Setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Contohnya apa? Lilin. Itu, saya pinjem dong lilinnya. Salah kan, gitu ya. Kenapa? Ngambil manfaat dari lilin pasti habis kan, gitu. Jadi itu bahasanya bukan iarah, gitu ya. Tapi itu nanti masuknya ke babnya hutang piutang. Kalau hutang piutang maka bisa dikembalikan dengan barang yang setara, kan begitu, atau dikembalikan dengan nilai yang disepakati, gitu. Nah, sedangkan pinjam meminjam itu tidak boleh dengan cara barangnya itu habis, gitu. Nah, terus gimana kalau barangnya itu ada sedikit berkurang? Contoh begini, yang namanya kita meminjam kendaraan lah, minjam mobil. Meskipun mobil itu kan ketika dipakai pasti ada yang berkurang. Bannya mungkin berkurang sedikit kan, gitu ya. Ketahanan mungkin berkurang sedikit kan, gitu. Apakah itu termasuk pinjam meminjam? Jadi yang disebut pinjam meminjam itu sosok barangnya utuh. Namanya benda diambil manfaatnya nggak mungkin, nggak ada yang kurang. Tapi kita lihat utuh. Misalnya contohnya yang namanya zaman dulu nih, kita cerita zaman Rasulullah, gitu ya. Namanya pinjam kuda tunggangan, kan setelah dipinjam pasti kudanya capek kan, gitu, lelah, kudanya nggak bisa dipakai dulu, mesti istirahat dulu kan, gitu ya. Apakah itu disebut berkurang? Enggak, tetap utuh, gitu ya. Pinjam motor, bannya kan pasti ada berkurang kan, begitu ya, remnya berkurang. Itu gimana? Nggak apa-apa, itu tetap motornya utuh, terlihat seperti motor, kecuali baliknya rodanya hilang. Nah, beda cerita itu namanya kan, gitu ya, beda cerita. Tapi kan manfaatkan pinjaman kendaraan, pinjam meminjam motor, mobil, itu baliknya bentuknya sama, secara umum sosoknya sama. Sama juga seperti orang minjem rumah. Namanya minjem rumah kan mungkin ada tambahan, ada pengurangan kan, begitu ya, tapi kan tetap bentuknya rumah. Nah, namanya pinjam meminjam, yang penting secara umum bentuknya utuh. Yang nggak boleh adalah ketika di situ memang dikonsumsi. Maka kemarin kita sudah bahas, namanya pinjam meminjam untuk makanan itu nggak ada. Pinjam meminjam untuk benda yang habis pakai itu juga nggak ada, gitu ya. Pinjam meminjam hanya untuk benda yang memang bisa dimanfaatkan atau diambil manfaatnya berulang, kan, gitu ya. Barang yang bisa dipakai berkali-kali. Kalau barang sekali pakai itu nggak bisa yang namanya pinjam meminjam.
Contoh misalnya, boleh nggak minjem sabun? Ya, itu bukan minjam meminjam. Kenapa? Karena cara memanfaatkan sabun ya dipakai gitu kan. Ya, maksudnya dikonsumsi di sini dipakai sehingga zatnya habis. Ketika diambil manfaatnya, zatnya ikutan berkurang gitu ya. Itu namanya dikonsumsi. Nah, yang seperti ini nggak boleh gitu ya. Kemarin kita juga sudah bahas yang namanya pinjam meminjam itu hukumnya mubah, boleh. Artinya orang mau pinjam meminjam itu nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban atau kesunahan untuk pinjam meminjam. Beda dengan misalnya kemarin kita sempat bahas hadiah, di situ ada perintah kan gitu ya, ada perintah tahabu kan gitu ya, ada perintah gitu. Kalau ada perintah maka hukumnya minimal jadi mustahab sunnah. Nah, untuk pinjam meminjam ini enggak gitu ya, ini enggak ada penekanan untuk melakukan itu, meskipun nanti ada pinjam meminjam tertentu, bahasanya qardun hasanah kan begitu ya, itu pinjaman yang baik. Itu nanti ceritanya urusannya tergantung niat dan tujuan kan gitu ya. Kan semua hal meskipun mubah, ketika niat dan tujuannya itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah kan tetap jadi pahala kan gitu ya. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, dalam sisi akad sendiri ya, dari sisi akad sendiri, yang namanya pinjam meminjam itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah mutlak, yang kedua adalah terbatas. Apa itu mutlak? Yang namanya mutlak adalah sebuah benda itu dipinjamkan kemudian digunakan tanpa diberikan panduan, gitu ya. Artinya kalau dalam bahasanya adalah boleh dimanfaatkan dalam batas keumuman. Ya, jadi misalnya pinjam motor, maka ya setelah dipinjam itu bebas kemana aja, mau buat apapun. Termasuk juga kemarin pertanyaannya, boleh nggak benda yang kita pinjam kemudian kita pakai, kita gunakan untuk cari uang? Nggak ada masalah kalau ini mutlak. Akad peminjam meminjamnya mutlak. Pokoknya saya pinjam motor, gitu. Motornya kemudian dipakai buat nganterin barang yang di situ ada keuntungan, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ini namanya mutlak. Mutlak itu adalah pinjaman yang pemanfaatannya itu sesuai keumuman. Yang nggak boleh kayak gimana, gitu ya. Motornya dijadiin buat balapan, misalnya begitu ya. Atau motornya dipakai buat mendaki gunung yang nggak umum gitu ya, jadi kayak motor trail. Nah, itu kan di luar keumuman gitu ya. Pinjam meminjam di luar keumuman. Atau misalnya ada yang minjem, nah ini yang sering kali ya, kita minjem alat-alat gitu ya, minjem tang ya, tang tahu ya, tang ya, catut itu. Tapi yang ada oleh yang minjem itu dipakai buat mukul, cuk gitu kan. Itu kan bukan keumuman namanya gitu ya. Dipergunakan sesuai keumumannya. Tapi si pengguna itu harus membatasi diri dari penggunaan yang memang umum. Nah, terus bagaimana yang terbatas? Nah, kalau yang terbatas ini hanya boleh digunakan sesuai akad. Maksudnya gimana? Saya pinjam motor, emang mau ngapain? Mau jemput anak sekolah. Ya sudah, kamu hanya boleh pinjam motor untuk jemput anak sekolah. Beda akadnya dengan yang awal ya. Ini akadnya dibatasi. Jadi pinjaman motor itu hanya untuk jemput anak sekolah.
tapi kemudian dia mampir ke pasar, boleh nggak? Melanggar akad, gitu. Maka yang namanya pinjam meminjam juga harus jelas bentuk akadnya. Apakah ini pinjam meminjam yang mutlak sehingga kita boleh memanfaatkan secara umum sesuai dengan kewajarannya, atau pinjam meminjam yang sifatnya dibatasi. Itu pinjam mobil boleh, tapi jangan jauh-jauh, jangan keluar kota ya. Nah, itu kan membatasi. Itu ya, itu kan membatasi. Itu. Jadi ada pembatasan itu. Apapun bentuk pinjamannya itu ada pembatasan, maka masuknya dia bentuk pinjaman yang terbatas. Hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan akad keterbatasannya tadi. Tapi kan saya butuh lebih, gimana? Ya nego gitu ya. Kan namanya akad itu kan tidak harus serta-merta apa yang diakadkan itu harus disetujui, kan bisa dinegosiasi. Saya butuh ini, tapi saya butuh ini, boleh nggak? Kan begitu kan, tinggal ngomong aja kan, sederhana kan gitu ya. Tapi ketika itu sudah disepakati, oke, deal, saya pinjam motornya buat ngantar anak sekaligus mampir ke pasar. Ya, sudah disepakati. Terus gimana kalau butuh lebih? Nego ulang, akad ulang, kan begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan di luar akad ya tetap salah, meskipun ini cuma pinjam meminjam. Nah, maka pinjam meminjam harus hati-hati gitu ya. Pinjam meminjam harus hati-hati, jelas juga akadnya mutlak atau terbatas. Ketika kita sebagai pemberi pinjaman juga mempertegas akadnya, sebagai orang yang minjam kita juga harus tahu akad yang diinginkan oleh si pemilik barang, biar nggak salah, kan gitu ya. Jadi harus jelas lah gitu ya, akadnya bentuknya seperti apa. Nah, ini ada klausul yang unik sebenarnya gitu ya, yang dirumuskan oleh para ulama. Jadi klausul yang unik yang dirumuskan oleh para ulama adalah yang namanya pemilik barang ini berhak mengambil barangnya kapanpun. Itu. Nah, ini yang unik. Jadi dalam akad pinjam meminjam itu yang punya barang itu punya hak untuk ngambil barangnya kapanpun. Ya. Jadi kalau yang punya barang butuh nggak boleh ditahan. Yang punya barang mau ngambil nggak boleh diumpetin. Kan gitu ya. Kan kita orang Indonesia ini biasanya begitu. Minjamnya melas-melas, giliran ditagih ngamuk-ngamukan begitu ya. Biasa seperti itu. Maka dalam klausulnya di bab pinjam meminjam, jadi yang namanya pemilik barang itu berhak mengambil barangnya kapanpun. Dan juga ada klausul sebaliknya, peminjam boleh mengembalikan barangnya kapanpun. Ini ada syarat, jika tidak ada batas waktu. Ya, jika tidak ada batas waktu. Jadi yang namanya pinjam meminjam itu memang ada khilafiyah, harus ada batas waktunya nggak sih? Kan gitu ya. Sebagian itu membolehkan pinjam meminjam tanpa batas waktu, tapi dengan konsekuensi. Kalau yang punya mau ngambil, dia bisa ngambil kapanpun, gitu ya. Tapi juga ada yang mensyaratkan pinjam meminjam harus ada batas waktu untuk memudahkan akad di antara keduanya. Mana yang mau kita ambil silahkan, yang lebih mudah, yang lebih enak,
yang lebih menghindari perselisihan yang mana, kan gitu ya. Yang lebih menghindari perselisihan yang mana boleh. Tapi kaidah ini pemilik barang berhak mengambil barangnya kapanpun. Bahkan dikatakan, jika sudah ada akad waktu nih, ini saya pinjam seminggu ya, oke. Ternyata 3 hari dia butuh, boleh nggak diambil? Boleh. Gitu, boleh. Kenapa? Karena kembali lagi kaidah awal, ini bukan akad mengikat. Gitu ya. Yang namanya pinjam meminjam bukan akad mengikat. Kan nggak ada kewajiban bagi si pemilik barang minjemin. Dia tidak ada kewajiban untuk menunaikan apapun, sehingga dia boleh mengambil barangnya kapanpun. Gitu, karena tetap hukum asalnya barangnya milik si pemilik barang, gitu ya. Ini orang hanya diberikan izin, gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat yang namanya pinjam meminjam secara definisi itu kan aslinya hanya diperkenankan ngambil manfaat, tapi seringkali untuk ngambil manfaat barangnya harus diserahkan, kan begitu. Nah, status barangnya sendiri gimana? Misalnya saya minjem motor, kan haknya saya itu kan cuma manfaat dari motor, tapi saya ada dalam kekuasaan saya benda motornya, gimana? Nah, bendanya itu masuknya adalah amanah, gitu, pertanggungan kita, ya. Jadi benda yang di pinjaman, benda yang dipinjam adalah amanah, kan gitu ya. Sehingga jika ada kerusakan atau kehilangan, harus tanggung jawab, kan gitu. Benda yang dipinjamkan itu adalah amanah bagi si peminjam. Amanahnya apa? Amanah untuk tanggung jawab, tapi diberikan izin. Amanah itu artinya kan untuk dijaga, gitu ya, untuk dijaga. Jadi bendanya dijaga sehingga dia bisa ngambil manfaat. Karena dia punya kewajiban menjaga, ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka otomatis yang namanya si pemegang amanah itu punya tanggung jawab, kan sudah diamanahkan, kan gitu ya. Dan ini kan nggak ada urusannya dengan si pemilik barang. Kira-kira dalam pasal ini kira-kira bisa nggak ada andil si pemilik barang salah? Kayaknya nyaris nggak ada ya, gitu ya. Kenapa? Uang barang sudah diserahkan, itu nyalahin, kan ini kuncinya begini, ya nggak seperti itu, gitu ya, nggak seperti itu. Wah, gara-gara apa namanya amanah itu memang dijaga semaksimal mungkin, gitu ya, dijaga semaksimal mungkin. Sehingga terjadinya kerusakan atau kehilangan harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebatas mana? Nah, itu nanti ada pasalnya sendiri. Itu ya. Nah, ini pasal berikutnya ya. Kita bagi lagi. Nah, peminjam wajib mengganti jika, nah gitu ya. Kan tadi yang namanya barang yang dipinjam itu amanah. Kalau rusak atau hilang, nah, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebatas apa? Nah, ini maka ada klausul. Namanya peminjam barang itu punya kewajiban mengganti barang hanya dalam kondisi tertentu, gitu ya, hanya dalam kondisi tertentu. Yang pertama adalah dengan sengaja merusakkan
atau menghilangkan. Misalnya tadi minjem motor sengaja ditabrakin. Misalnya ini cuma contoh-contoh ekstrim aja ya. Bahkan kalau di kitabnya sendiri itu dicontohkan lebih ekstrim lagi. Minjem barang dengan sengaja barangnya dibuang. ini sekedar contoh. Ini menegaskan yang dimaksud dengan sengaja, gitu ya. Sengaja barang itu dengan kesadaran itu dihilangkan atau dirusakkan. Nah, yang kedua adalah tidak menjaga ketika menggunakan. Nah, ya kan, kita menggunakan barang karena kita diizinkan untuk ngambil manfaat. Karena dia amanah, barangnya harus dijaga. Penjagaan semaksimal yang memang kewajarannya, kan gitu ya. Namanya minjem mobil bukan sampai berarti kita harus tidur dalam mobil, nggak kayak gitu kan gitu ya. Minjem motor bukan berarti motornya harus dirantai ke badan kita, kan nggak juga seperti itu gitu ya. Artinya sesuai dengan kewajaran ketika kita menjaganya. Yang ketiga, kapan seorang peminjam wajib mengganti adalah ketika menggunakan untuk sesuatu di luar akad. Nah, ya. Jadi ketika seorang peminjam menggunakan barang di luar akad, kemudian terjadi kerusakan, minjemnya motor cuma untuk jemput anak sekolah, tapi kemudian dibawa ke pasar, di pasar hilang, kan gitu. Itu kan klausul nomor 3, menggunakan untuk sesuatu di luar akad, kan gitu ya. Atau motor itu ternyata tiba-tiba rusak, kenapa? Karena tidak sesuai akad, kan gitu ya, hilang atau rusak dan lain sebagainya ketika menggunakannya di luar akad atau penggunaan tidak wajar, tidak umum ya. Itu bagi peminjam wajib nggantiin. Yang keempat, nah ini ada klausul menyalahi kesepakatan dalam penjagaan. Kan itu ya. Apa maksudnya? Nah, ini sekedar contoh. Misalnya kita minjem rumah. Nah, si pemilik rumah sudah ngasih tahu, rumah ini kalau ditinggal dikunci ya, kuncinya double, dikunci juga, depannya digembok gitu. Ini amanah apa, penjagaan ya, kesepakatan penjagaan. Ternyata cuma dikunci satu, kemudian terjadi kemalingan, kan berarti kan menyalahi kesepakatan dalam penjagaan. Minjem mobil, tolong mobilnya ini ditaruhnya di tempat parkir, setelah itu alarmnya dihidupkan, ternyata naruhnya di pinggir jalan, kesenggol. Ini juga wajib mengganti. Atau naruh di tempat parkir tapi nggak dikunci, hilang, juga ganti. Sudah dikunci tapi alarm nggak dihidupin, juga kalau ada apa-apa ganti, kan gitu ya. Jadi klausul ini
seorang peminjam barang itu memiliki tanggung jawab untuk mengganti, wajib mengganti jika dia terlibat dalam salah satu dari 4 klausul ini, gitu ya. Maka kayak yang sederhana ya, cuman pinjam-minjem ya. Tapi kalau kita ngerti ini, kita akan jauh lebih hati-hati dalam melakukan transaksi atau akad pinjam meminjam. Nggak sesederhana yang kelihatan, nggak sesederhana barangnya kecil. Kenapa? Karena tetap tanggung jawabnya sama. Tanggung jawabnya sama, kan begitu ya? Tanggung jawabnya sama. Nah, inilah yang kita coba jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau barang yang kecil, mau barang yang besar, akad pinjam meminjam ya tetap berlaku sesuai dengan ini. Nggak lantas karena yang dipinjam hanya pulpen, ini nggak berlaku. Enggak, tetap berlaku. Nggak lantas yang dipinjam hanya sendal, ini nggak berlaku, tetap berlaku, gitu ya. Apalagi yang besar, otomatis juga berlaku. Tanggung jawabnya sama, porsinya sama, haknya juga sama, izinnya juga sama. Yang membedakan hanya objek yang sedang dipinjamkan, gitu. Ya, mungkin itu materi kita untuk malam ini, insyaallah.